Nah, jadi terus kemudian kan dari situ kita udah tahu bahwa oh ini beberapa kondisi berbahaya dan bisa ditoleransi. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi yang Bu Amita sampaikan di awal kan adalah apakah individu pasca COVID-19 itu dapat memeriksa diri sendiri, istilahnya tadi yang Bu, atau self screening ya. Nah, ini sudah bisa kita lakukan sendiri. Nah, saya mendapat istilahnya kayak apa namanya SOP-nya atau position statement-nya itu dari KNGF ya, atau KNGF saya panjangan, sebenarnya intinya adalah organisasi fisioterapi dari negara Belanda. Jadi dari negara Belanda sudah merekomendasi untuk apa namanya tindakan fisioterapi pada pasien pasca COVID-19. Nah, di sana sudah ada teknik screening-nya Ibu, untuk apa screening mandiri, sehingga kita bisa menentukan bahwa oh saya ini butuh latihan yang dari awal banget, atau sudah bisa masuk ke pertengahan, atau sudah masuk yang advance-nya seperti itu. Nah, nanti di sesi ini kita akan bahas ya. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus tahu bahwa sebenarnya dari position statement yang tadi yang saya peroleh tadi ya, atau standar operasional dan prosedurnya, sebenarnya pasien pasca COVID-19 ini dibagi jadi 2 kelompok, Ibu. 2 kelompok. Nah, kelompok pertama adalah kelompok yang 6 minggu pertama pasca rawat inap atau pasca isolasi mandiri. Jadi ada kelompok pertama ada yang 6 minggu pasca terinfeksi pasca sembuh COVID, sama di atas 6 minggu pasca sembuhnya COVID tadi. Jadi tinggal nanti kita hitung-hitung lagi. Kira-kira ini saya udah di posisi yang mana nih? Karena nanti tujuan dan apa namanya ya jenis latihannya juga akan berbeda. Nah, kemudian adalah yang bisa kita lakukan untuk men-screening kapasitas tubuh kita yang mungkin bagi beberapa pemirsa Happy 50 yang sudah pernah terinfeksi COVID adalah kita apa namanya saya mungkin izin share screen ya Bu ya, biar lebih gampang di ini ya, biar nggak ngawang-ngawang gitu ya. Benar. Nah ya, ini saya akan tampilkan apa namanya ya nih presentasi saya. Jadi untuk tadi ya, untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk men-screen diri sendiri adalah kita bikin satu tabel. Nah, di situ adalah isinya adalah jenis-jenis aktivitas yang mungkin sampai saat ini kita belum bisa melakukannya. Jadi misalnya sebagai contoh pertama tadi mungkin naik turun tangga ya, naik turun tangga di rumah. Misalnya sampai sekarang kok saya udah 3 minggu pasca isolasi mandiri, pasca sembuh kok masih nggak mampu, ataupun masih ada apa namanya sesak napas misalnya. Nah, itu ditulis di situ naik turun tangga misalnya. Terus kemudian dibikin list lagi, atau dibikin apa namanya tabel lagi di bawahnya, mungkin kegiatan yang lain misalnya kayak pergi ke tukang sayur misalnya, ataupun pergi ke warung depan, ataupun berbelanja misalnya. Berbelanja saya juga masih khawatir untuk ininya, untuk apa namanya, untuk melakukannya misalnya. Atau bisa juga apa namanya saya masih ada gangguan fisik, itu kalau saya misalnya melakukan hal-hal berat seperti misalnya mencuci baju atau membersihkan toilet misalnya, atau mengepel lantai misalnya. Nah, itu nanti semua itu kita bikin dulu listnya ya, atau daftarnya, karena ini akan membantu fisioterapis untuk menganalisa kira-kira apa namanya program fisioterapi seperti apa yang dibutuhkan oleh para pemirsa sekalian. Jadi yang pertama kita bikin listnya dulu ya, aktivitasnya dulu. Kalau di sini ya bisa kita lihat aktivitasnya 1, 2, 3, 4, 5, atau bahkan mungkin lebih dari 5. Nah, terus kemudian inisial itu maksudnya adalah kondisi saat ini, apakah gangguannya apa saja, apakah hanya sesak napas, atau pada saat naik tangga atau turun tangga kok jantungnya berdegup kencang misalnya, atau bisa juga mungkin apa namanya mau buka garasi itu kakinya pegel. Nah, pegel-pegelnya itu disebutkan juga di mana, otot mana, apakah di betis, apakah di pinggang, apakah di leher, dan sebagainya. Itu semua ditulis di bagian inisial ini ya. Nah, nanti kotak berikutnya nanti akan dicatat oleh fisioterapis kira-kira perkembangannya seperti apa. Jadi kita lihat dulu ya. Nah, terus kemudian di sini saya juga ada
menyertakan namanya patient specific activity scoring SIM. Nah, maksudnya ini adalah kita ngasih nilai misalnya. Ya, baik. Nah, ini di sini saya juga ada memberikan lampiran namanya patient specific activity scoring SIM. Ini maksudnya adalah kita ngasih nilai untuk kegiatan-kegiatan tadi ya, misalnya kayak naik tangga tadi, saya tidak bisa sama sekali naik turun tangga, berarti kita kasih 0. Nah, di situ berarti tidak bisa sama sekali. Atau misalnya saya ngepel lantai, bisa sih, tapi paling cuma 5. Jadi ngepelnya nggak beres misalnya, atau seadanya aja, nggak sampai bersih banget misalnya. Karena di tengah-tengah kegiatan saya mengalami ini. Atau bisa juga, pokoknya kalau 0 itu tidak bisa sama sekali, kalau 10 berarti bisa dan tidak ada gangguan. Nah, itu yang mesti kita bikin dulu, karena kita sendiri yang mengetahui kapasitas tubuh kita. Nah, terus kemudian tadi ya, berikutnya adalah ada juga, nah ini saturasi oksigen ini sudah harus punya, apalagi untuk pasien-pasien pasca terinfeksi COVID pasti sudah harus punya, karena memang alat ini yang paling portable dan paling mudah untuk mendeteksi kualitas oksigen dalam tubuh. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita bisa mencoba namanya tes duduk dan berdiri. Duduk dan berdiri. Nah, duduk dan berdiri ini sebenarnya hanya diulang 5 kali saja. Jadi pada saat tapi ini pada saat kita bisa cari kursi yang steady ya, atau istilahnya kokoh, jangan sampai kursinya terlalu rendah karena nanti akan menyusahkan para pemirsa sekalian untuk naik turunnya juga ya. Jadi kita pilih kursi yang agak tinggi ya, ataupun yang nyaman untuk duduk dan berdiri, tapi juga jangan sampai ketinggian juga, karena itu akan menyulitkan kita untuk melakukan tes ini. Jadi kita pilih tempat duduk yang ketinggiannya nyaman, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, terus kemudian bisa kita nyalakan stopwatch ya, stopwatch dari dari HP. Jadi bisa kita nyalakan stopwatch di sini. Nah, terus kemudian kita timing ya, ya, jadi bisa dimulai timing di sini. Pada saat timing ini sudah berjalan, lakukanlah 5 kali naik turun duduk dan naik turun duduk dan berdiri tadi. Nah, kemudian seharusnya ini 2 orang yang mungkin ya Bu ya. Jadi ada 1 orang yang pakai operasionalkan stopwatch, satunya yang dites. Jadi langsung duduk berdiri selama 5 kali. Nah, nanti kalau seandainya interpretasinya adalah kalau seandainya duduk berdirinya bisa dilakukan sampai 5 kali di bawah 12 detik, berarti selamat, Anda tidak mengalami gangguan koordinasi dan gangguan keseimbangan tubuh. Nah, tapi kalau seandainya duduk berdiri tadi dilakukan 5 kali, ternyata selesainya di atas 12 detik. Nah, di atas 12 detik berarti Anda ada potensi gangguan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Nah, di sini saya coba lihatkan ya. Jadi, why can I perform the test in below 12 seconds? Nah, jadi ada beberapa jawaban kenapa saya tidak bisa melakukan 5 kali duduk berdiri itu dalam jangka waktu di bawah 12 detik. Mungkin ada beberapa kemungkinan, yaitu pertama ada kelemahan pada otot-otot panggul atau hip weakness, atau bisa juga ada kelemahan dari semua otot anggota gerak bawah. Nah, atau bisa juga Anda baru saja mengalami cedera berat ataupun harus bed rest pasca operasi misalnya. Ada juga mungkin karena Anda obesitas, bisa juga. Terus kemudian balance-nya atau keseimbangan tubuhnya sangat berkurang, mungkin karena kondisi pasca COVID tadi ya, atau delirium tadi. Terus kemudian bisa juga karena adanya kondisi gangguan kesehatan yang hampir menyeluruh atau poor overall health. Terus kemudian ada juga kondisi-kondisi medis seperti multiple sclerosis, mungkin juga ada Parkinson, bisa juga inner ear condition, atau juga mungkin pasca stroke juga bisa. Pasti kalau pasca stroke, saya rasa untuk duduk berdiri selama 5 kali dalam jangka waktu di bawah 12 detik itu hampir sulit bagi mereka. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk men-screening diri sendiri. Apakah keseimbangan dan koordinasi tubuh kita masih bagus? Silahkan dicoba. Jadi cari kursi yang nyaman ketinggiannya,
buka stopwatch. Jadi salah satu mungkin ada orang atau kerabat yang mengoperasionalkan stopwatch, terus kemudian lakukan duduk berdiri sampai 5 kali. Nah, kita lihat waktunya, kira-kira semoga bisa dicapai di bawah 12 detik, ya berarti kita kan, kalau di bawah 12 detik berarti kita masih normal, keseimbangan dan koordinasinya. Silahkan dicoba nanti di rumah masing-masing ya, atau di tempat yang aman di situ. Itu Nah, berikut, ya Ibu. Saya potong. Itu kecepatan waktu duduk berdiri itu ada ininya nggak? Gimana? Maksudnya terserah dari masing-masing aja. Jadi duduk berdiri selama 5 kali itu Ya. nggak ada kecepatan tertentu, atau pokoknya dia semampunya dia aja gitu duduk berdiri gitu. Iya, benar Ibu. Jadi senyamannya saja. Karena kalau memang koordinasinya bagus, walaupun gerakannya nyaman dan istilahnya kelihatannya terlalu santai gitu, pasti di bawah 12 detik kalau misalnya koordinasi dan keseimbangannya masih bagus. Jadi jangan dipaksa juga, jangan sampai wah ini mentang-mentang dites terus kemudian ya nanti malah duduk berdiri malah jatuh nanti seperti itu. Jadi senyamannya saja. Seperti biasanya lah, kayak biarkan mengalir saja gitu. Tapi 5 kali duduk berdiri. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian kalau seandainya pada saat duduk berdiri, pada saat pengulangan ketiga, aduh kok sesak napas ataupun jantung berdebar-debar, nah itu juga harus stop di situ. Berarti memang ada kondisi kondisi fisik yang memang tidak bisa dipaksakan. Balance-nya di situ. Karena memang kondisi organ dalam pasti akan mempengaruhi performa fisik secara keseluruhan. Nah, begitu kira-kira. Nah, berikutnya adalah satu tes lagi yaitu tes jalan 6 menit. Tes jalan 6 menit, Ibu. Nah, tes jalan 6 menit ini bisa bisa kita lakukan itu dengan cara kita mencari lintasan yang agak panjang ya. Mencari lintasan yang agak panjang, mungkin sekitar bisa 5 meter ataupun sekitar 10 meter, 5 atau 10 meter. Nah, tes jalan 6 menit ini dilakukan ya tadi seperti judulnya ya Bu ya. Selama 6 menit. Nah, dalam 6 menit ini kita start dari yang pertama, terus kemudian kita record. Jadi misalnya kalau satu lintasan ya, bukan satu lap. Kalau satu lintasan berarti kan misalnya kita panjangnya 5 meter ya Bu ya. Panjangnya 5 meter. Lintasan pertama sampai ke ujung berarti kan 5. Berarti satu lintasan dia 5. Kalau satu lap atau satu putaran berarti dia 10. Nah, kita bisa ngitung bisa per lintasan, per berapa kali melintas, nanti tinggal dikali jaraknya. Atau misalnya kita juga per berapa kali lap atau berapa kali putaran seperti itu. Nah, nanti interpretasinya sangat-sangat bervariasi ya Bu ya. Nah, dalam arti kata seperti ini. Selama tes jalan 6 menit itu kita sudah bisa sudah bisa mencapai jaraknya berapa meter istilahnya. Nah, kalau seandainya ada tes jalan 6 menit ini kita hanya bisa saya cuma bisa 3 putaran. Oke, 3 putaran itu satu lintasannya berapa Bu? Berapa jalan berapa Pak ininya jaraknya? Lintasannya cuma 5 meter, saya hanya bisa melakukan 3 putaran. Berarti kan kalau 3 putaran berarti ada 6 kali melintas. Nah, kalau 6 kali melintas dikali 5 berarti hanya sekitar 30 meter saja. Nah, interpretasinya seperti apa? Saya akan coba untuk sharing ini ya Bu ya, sharing ini lagi, kalkulatornya istilahnya. Kalkulatornya atau interpretasinya ya Bu. Oke. Nah, baik. Di sini tes berjalan 6 menit. Ada kalkulatornya di sini. Jadi bisa juga kita akses kalkulatornya ya. Di sini kita bisa lihat misalnya kita masukkan misalnya informasinya adalah male. Misalnya ya kita pria, terus kemudian ketinggiannya mungkin kita ganti meter ya Bu ya. Misalnya 170 misalnya ya.
170 maksudnya 170 cm maksudnya ya, 1,7 meter. Nah ya, 170 cm. Oke, terus kemudian berat badannya mungkin katakanlah 80 ya Bu ya, 80 kg misalnya. Saya ganti lbs, saya ganti kilograms, oke. Oh iya, sebentar. Age-nya adalah ya, dan katakanlah umurnya 33 tahun ya Bu. Oke. Kita sekarang calculate. Sebenarnya di sini. Jadi misalnya ya, kalau sebenarnya di sini kalau saya tampilkan lagi, Bu, tampilkan lagi, saya entire screen aja deh. Nah, ini kalau saya kembalikan lagi ke apa namanya presentasi tadi, sebenarnya ada formulanya atau nah formulanya seperti ini agak jelimet, tapi kita bisa ngitung dengan kalkulator sederhana yang bisa kita lihat di Google ya. Jadi kalau misalnya sebagai di sini sebagai contoh, ini ada pria tinggi badannya 170 cm, berat 80, usia 33 tahun. Terus kemudian saya calculate ya, calculate. Nah, sebenarnya jarak normal, kalau misalnya mau dikatakan normal, jarak yang harus bisa ditempuh oleh pria tadi yang usianya 33 tahun dengan tinggi badan 170 dan berat 80 kg adalah sekitar 671 meter. Yang harus bisa 6 menit itu harus diselesaikan. Kalau 670 dibagi 5 ya mungkin sekitar 30 kali putaran. 30 ya benar. 30 kali lintasan maksudnya. Jadi sekitar 15 kali 15 putaran atau 30 lintasan. Seperti itu. Itu yang harus dicapai oleh pria tadi.